Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Hari ini firman Tuhan tentang karib dengan Tuhan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 13 berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maksudnya itu gini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, maka oleh roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Kalau di kitab terjemahan lama, bahasa Indonesia dikatakan, karena jika kamu hidup menurut tabiat duniawi, maka kamu akan mati kelak. Tetapi jikalau dengan roh itu, kamu mematikan perbuatan tubuh itu. Karena jika kamu hidup menurut tabiat duniawi, nah kalau kamu hidup menurut tabiat duniawi, maka kamu akan mati kelak. Tetapi jikalau dengan roh itu, kamu mematikan perbuatan tubuh itu, maka kamu akan hidup kelak. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita itu jangan merasa puas dengan keadaan diri kita sendiri, tetapi kita itu harus terus maju, berjuang maju, kayak di dalam sebuah pertandingan. Kemarin saya menyatakan kesaksian seorang teman yang diberikan Tuhan mimpi tentang dia berenang di kolam pertandingan, dia berenang sampai garis finish. Yang artinya kamu jangan pernah merasa puas dengan keadaanmu sekarang, tetapi kamu harus terus maju, tidak pernah puas. Yang tadinya pemalas sekarang mulai rajin. Itu sebabnya Alkitab pernah menuliskan bahwa seorang pencuri jangan mencuri lagi, tetapi biarlah dia kemudian hidup menjadi berkat buat orang lain. Seorang pengemis yang lumpuh setelah menerima kesembuhan dikatakan bahwa ya kamu jangan mengemis lagi, tetapi kamu harus menjadi berkat. Jadi semua itu harus maju sampai versi terbaik kita ini muncul. Tidak bisa disangkal bahwa sifat daging kita itu pemberontak. Kita itu sering memberontak kalau kita diajak berdoa. Roh Kudus
menggerakkan kita untuk berdoa, bahkan roh manusia kita ini menggerakkan kita berdoa karena roh itu penurut, tapi daging lemah, yang artinya roh kita itu selalu ingin kontak dengan Tuhan, roh kita itu selalu mau mentaati Tuhan, roh kita itu selalu ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Jiwa kita itu loh yang memberontak, makanya kenapa yang paling sulit diperbaiki itu adalah jiwa. Makanya Tuhan harus bekerja sama dengan kita, karena di dalam jiwa kita itu terletak keakuan kita, keputusan untuk memilih. Di situ ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran kita. Nah, firman Tuhan berkata, roh itu penurut tapi jiwa, tapi daging lemah. Apa yang di dalam daging itu? Ya ini, jiwa kita, keinginan daging kita, hasrat kita, kemalasan kita, itu semuanya ada di dalam daging kita. Saudara harus tahu, iblis itu tidak bisa menyentuh saudara tanpa izin Tuhan. Kita ini orang-orang yang luar biasa, kita itu dilindungi Tuhan. Perlindungan kita ini berlapis-lapis, saudara. Saudara ini sudah dilindungi oleh darah Kristus. Saudara kalau memakai selengkap senjata Allah, maka saudara juga ditutup bungkus oleh selengkap senjata Allah. Kemudian saudara juga dibungkus oleh tudung perlindungan Tuhan yang seperti mangkok kaca. Belum lagi ada bala tentara surga yang selalu menyertai kita. Belum lagi kalau kita suka berbahasa roh, maka api Roh Kudus itu menutup bungkus kita. Banyak saudara, berlapis-lapis kita ini. Bahkan ada seorang pendoa yang baru percaya Yesus waktu itu, memang dulunya dia memang peka untuk melihat perkara-perkara yang di roh, ya kan. Waktu dia percaya kepada Yesus, dia tuh bingung. Kenapa dia itu kayak ditutup oleh mangkok atau sebuah mangkok kaca gitu ya kan. Waktu dia sentuh begini itu, ini kayak kaca, tetapi bisa lentur waktu disentuh begini. Setelah disentuh, bisa balik lagi. Itu nggak bisa tembus, nggak bisa pecah gitu ya, nggak bisa robek. Saking tebelnya. Nah, kalau Tuhan kasih penglihatan saya dulu, itu baru bisa robek atau pecah kalau hatimu mulai pahit. Kalau hatimu mulai kecewa. Nah, itu masalah hati. Nah, setiap orang itu kan punya perlindungan Tuhan berupa mangkok kaca itu. Tapi ketebalannya itu setiap orang berbeda. Semakin saudara intim dengan Tuhan, itu semakin tebal. Jadi diginiin itu tebal. Dan orang yang ada di dalam Tuhan, suka pujian penyembahan, berbahasa roh dan sebagainya, itu nggak cuma ada perlindungan mangkok kaca yang tebal, tetapi itu berapi. Yang Tuhan perlihatkan kepada saya itu tentang itu mangkok kacanya itu berapi. Makanya kalau iblis mau serang kita dengan panah-panah api si jahat, ya panahnya itu belum nyampe ke kita, udah kebakar duluan. Nah, betapa luar biasanya perlindungan kita. Itu sebabnya iblis itu nggak bisa sentuh saudara, kecuali Tuhan yang memang mengizinkannya, atau saudara yang mengizinkannya. Saudara mengizinkannya dengan apa? Saudara berbuat dosa, saudara menjadi kecewa, saudara mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Itu ada celah, memang nggak langsung hilang, tapi ada celah. Sehingga iblis bisa memanahkan panah-panah api si jahat dan masuk ke dalam diri saudara, karena ada celah-celah tadi. Kalau ada kaca, kemudian ada lubang-lubangnya kan, iblis bisa memanahkan panah-panah api si jahat dengan penyakit, dengan ketakutan, dengan roh ketakutan dan sebagainya, supaya saudara semakin kecewa, semakin pecah itu perlindungan kita. Nah, mungkin kita tidak menjadi kecewa. Kita bisa menjaga hati kita, tetapi kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Iblis sekali lagi tidak bisa menyentuh saudara kan? Iblis hanya pengen membuat saudara jauh dari Tuhan, supaya iblis itu bisa serang dan injak-injak saudara. Caranya bagaimana? Karena iblis gak bisa sentuh saudara. Saudara itu akan mengganggu supaya saudara tidak bisa berdoa. Bagaimana cara iblis mengganggu? Langsung masuk di pikiran? Enggak, pikiran itu iblis baru bisa memasukkan pikiran-pikiran jahat itu kalau kita buka celah. Buka celahnya gimana? Kalau saudara rajin mendengarkan perkataan-perkataan negatif, itu sebenarnya saudara sedang membuka celah, sehingga iblis bisa memasukkan ketakutan-ketakutan di pikiran saudara. Apalagi kalau pikiran saudara tidak penuh firman. Saudara itu mudah percaya. Saudara di Indonesia itu seperti itu. Mudah sekali dihasut oleh berita-berita yang diviralkan. Contoh, ada seorang pembunuh, punya buzzer yang selalu berkata, wah, dia bukan seorang pembunuh, dia tidak bersalah. Wah, itu bertahun-tahun terus begitu. Sampai dicekokin pikiran semua orang, oh dia itu bukan seorang pembunuh. Bebaslah dia.
Padahal dulunya sidangnya terbuka, semuanya terbuka, semua sudah terbukti, ya kan? Ya, seperti itulah. Atau kemudian ada hasutan lagi, oh nggak percaya dengan presiden lah, inilah, itulah. Itu langsung bisa dihasut karena mereka kurang pengetahuan. Mereka tidak ngerti hukum dan sebagainya. Itu cepat sekali dihasut. Makanya penjahat-penjahat kelas kakap itu lebih suka ada di Indonesia. Nggak kakap pun enak di Indonesia. Karena nggak usah terlalu kakap pun cepat bisa ngibulin. Nah, kita itu juga seperti itu. Itu iblis itu nggak bisa tiba-tiba memenuhi saudara dengan pikiran negatif. Nggak bisa kalau saudara sendiri tidak membuka celah. Membuka celahnya dengan bagaimana apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Semuanya itu mempengaruhi pikiran kamu. Di situ iblis baru bisa masuk karena kamu yang membuka jendela. Makanya orang kan berkata, membaca buku itu membuka jendela, ya kan, membuka jendela pengetahuan. Nah, itu kan buka jendela. Kamu membukanya untuk hal-hal negatif atau enggak? Nah, itu ya kan. Jadi intinya iblis gak bisa mengganggu saudara. Ayo tulis-tulis. Iblis tidak bisa memberi pikiran negatif kepada saudara. Kecuali saudara yang memang memasukkannya dengan membuka celah. Bagaimana iblis membuat saudara untuk tidak bisa berdoa? Pertama, pada waktu saudara mulai berdoa, itu diganggu sama setan. Untuk berdoa itu juga perlu konsentrasi, saudara. Pada waktu berdoa misalnya lagi merasain hadirat Tuhan, lagi seneng-senengnya, baru mau nangis. Tiba-tiba ada suara handphone. Iblis itu bisa memakai orang tidak percaya atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena mereka itu kan hamba-hambanya setan tanpa mereka sadari. Mereka akan digerakkan setan untuk menelpon saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau berdoa, silent HP-mu, bila perlu taruh jauh-jauh. Karena kalau nggak gitu, kalau nggak bunyi, di silent, tiba-tiba kelihatan ada nyalanya, sehingga saudara tertarik untuk melihat. Begitu saudara melihat, saudara bisa mengalami kan, tiba-tiba kayak putus gitu ya. Kita lagi ada di hadirat Tuhan, nangis, tiba-tiba ada telepon, begitu pikiran kita teralihkan dari pikiran kita kepada Tuhan, fokus kita teralihkan, itu saat itu juga langsung putus. Waktu mau mengulangi lagi itu kayak mengulang dari nol lagi, merangkak lagi untuk merasakan hadirat Tuhan. Bener nggak? Itu cara setan. Kalau nggak begitu, waktu kita lagi masuk hadirat Tuhan, baru beberapa menit, baru mau tembus, baru pintu surga, rasanya baru tembus. Ya ngerti ya, tembus. Maksudnya tadinya belum ngerasi hadirat Tuhan, kita mau tembus, baru masuk. Ada orang teriak-teriak di luar. Itu supaya konsentrasi kita pecah, begitu konsentrasi kita pecah, ceret, itu langsung hilang. Itu sebabnya kita juga terbiasa untuk berdoa tanpa menutup mata. Itu melatih kita supaya pada waktu ada gangguan, saudara tidak terganggu. Kita perlu melatih diri kita berdoa dengan buka mata. Kalau di rumah ya, saudara buka mata, saudara berdoa dengan buka mata, saudara dengan berjalan, saudara dengan berdiri, tetap berbahasa roh, tetap pujian penyembahan, berdoa sambil memperkatakan, tidak di dalam hati. Sehingga saudara terbiasa untuk tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu. Kadang iblis bisa mengganggu kita dengan tiba-tiba anak kita menangis, sehingga konsentrasi kita putus. Nah, itu sebabnya kita harus terlatih. Saudara harus berdoa, singkirkan semua yang bisa mengganggu. Bukan menyingkirkan anak ya. HP, semuanya dijauhkan. Tetapi saudara berdoa itu jangan cuma terbiasa untuk berdoa begini. Tuhan, penyembahan, merem. Sehingga begitu ada yang mengganggu, ada suara, wah, di luar langsung kita terputus. Kalau terputus, saudara harus melatih dirimu untuk tetap bisa berdoa. Bukan berarti tidak waspada. Misalnya ada orang teriak, mungkin orang minta tolong, ya saudara jangan berdiam diri. Ada orang minta tolong, saudara harus berdoa sampai selesai, ya enggak. Karena keselamatan jiwa-jiwa juga penting di hadapan Tuhan. Saudara bisa berdoa tetap, kemudian ada orang teriak misalnya, karena iblis suka mengganggu. Saudara tetap memuji Tuhan sambil melihat apa yang sedang terjadi. Tetap berbahasa roh, tetap memuji Tuhan, tetap lanjutkan kata-kata doamu. Demikian juga kalau dengan anak kita menangis. Saudara tetap melanjutkan pujian penyembahan sambil menenangkan anak, sambil ngomong sebentar ke anak, lalu ke saudara sambil ngomong lagi, memuji Tuhan lagi sambil berdoa. Kan berdoa tidak harus di dalam hati. Itu membuat saudara terlatih untuk tidak terganggu untuk setiap hal. Karena iblis itu selalu ingin memutus hubungan dengan Tuhan. Saya pernah mengajar di sini kan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, roh kita, roh dan jiwa kita itu ada di hadapan Tuhan di surga.
sekalipun tubuh kita di sini. Tetapi secara spiritual kita ada di hadapan Bapa di surga. Makanya iblis gak suka. Iblis mau memutuskan hubungan itu. Makanya kadang begitu kita teralihkan fokus kita, langsung putus. Rasanya kita balik ke bumi. Tadi lagi enak kayak ngerasakan di surga hadirat, begitu konsentrasi kita putus, langsung putus. Karena jiwa kita itu mudah untuk di distract. Jiwa kita itu mudah untuk terputus konsentrasinya pada waktu ada yang mengganggu. Kayak contoh ya, dulu ada pendoa syafaat, kita itu lagi doa, saudara. Lagi doa, lagi nangis, lagi dalam hadirat Tuhan. Ada teman kita iseng. Dia itu menggelindingkan koin, saudara. Digelindingkan uang. Waktu itu ada 100 ya kan. Ada uang koin, saudara. Digelindingkan ya. Gelinding. Saudara tahu? Tidak ada satu pun yang tidak buka mata. Semua buka mata. Akhirnya saling lihat satu dengan yang lain karena serentak semua buka mata dan serentak lihat begini, gelinding. Karena kita sadar semuanya buka mata dengan bareng, bersama-sama, kompak, dan semua kepala mengarah ke arah yang sama, melihat arah uang menggelinding, langsung kita ke sini. Yang gelindingin uang ketawa, langsung kita ketawa. Setelah ketawa, kita mau balik berdoa, apakah kemudian langsung berdoa lagi, langsung nangis? Enggak, kita mengawali lagi dari nol. Bahkan kadang sampai terakhir tidak ada ngerasain hadirat Tuhan. Momennya sudah hilang. Saudara, itu sebabnya kenapa kita belajar untuk mengalahkan daging. Melatih diri kita untuk tidak terganggu dengan hal-hal yang dikirim setan untuk mengganggu kita. Setan itu cerdik, kan Alkitab berkata cerdik seperti ular. Ular itu cerdik. Ular itu lambang setan. Dia cerdik, kita harus lebih cerdik. Kenapa? Dia ular, kita anak Tuhan. Semua itu harus dilatih. Makanya Daud itu memuji Tuhannya bukan cuma pada waktu di tempat sunyi, kemudian berdoa. Enggak. Mau di tengah-tengah kambing domba, dialah. Pada waktu perang lah, pada waktu dia dalam pelarian dia lari, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan terus diucapkan. Nah itu membangun supaya kita tidak cepat terdistract konsentrasi kita. Kita melatih, memang pada waktu kita berdoa kita mulai meminggir. Pada waktu kita berdoa pastikan HP kita silent, ditaruh di tempat yang jauh, ya kan? Terus bayi dalam keadaan tidur dan sebagainya, ya kan? Kompor sudah dimatiin. Nah itu harus. Tetapi selain itu semua, saudara harus melatih diri saudara karena kadang semuanya sudah kita persiapkan, iblis bisa pakai cari yang lain. Karena iblis itu tahu kita itu daging. Tiba-tiba rasanya kok kayak kita bisa ngantuk, kita suasananya enak. Mungkin iblis menghembus dengan angin sepoi-sepoi. Kita jadi ngantuk, ya kan? Jadi ngantuk dan sebagainya. Makanya kita harus belajar untuk tidak terdistract dengan apapun. Dengan itu tadi melatih diri. Berdoa tidak hanya dengan diam, duduk bersila dan begini atau gimana. Tetapi saudara bisa berdoa dengan pejam mata. Kadang-kadang kita harus buka mata, kemudian kita bisa dengan berjalan, kita berdoa dengan berjalan, kita memuji Tuhan dengan berjalan, lalu duduk lagi, lalu tersungkur, atau kita berlutut, ya kita semuanya bergerak. Sehingga pada waktu ada suara, ada ini, enggak, kita tidak terganggu, kita tetap bisa berdoa. Suatu saat ada seorang mantan penyihir, kelas kakap, ya kan? Mungkin saudara pernah mendengar kesaksian ini. Dia melihat orang Kristen kalau berdoa, pertama itu berupa api kecil, sehingga keluar asap yang naik ke surga. Begitu dia terus berdoa, tidak berhenti berdoa. Ini bukan, saudara jangan bayangin, Tuhan aku berdoa untuk si A, si B, si C. Enggak, berdoa ini bisa mereka tuh pujian, penyembahan. Terus berdoa lagi, Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Biarlah apimu Tuhan Yesus menguasai hidupku. Biarlah engkau mengobarkan aku Tuhan Yesus dengan api Roh Kudusmu, supaya aku terus mencintai engkau. Misalnya seperti itu, terus penyembahan lagi, berdoa lagi, pujian, penyembahan lagi, berdoa. Itu lama-lama api yang kecil tadi menjadi berkobar, langsung apinya membesar. Setelah dia terus berdoa dan tidak berhenti, api itu menjadi kayak obor yang menyala itu sampai tembus ke surga, menembus langit. Di langit-langit itu kan ada banyak roh-roh jahat, makanya Alkitab berkata roh-roh jahat di udara. Sehingga iblis-iblis itu akan tidak bisa bertahan ada di atas kepala, di atas rumah, di atas kota saudara. Dia akan minggir karena api itu.
Tetapi kalau saudara baru berdoa, saudara ngerasain hadirat Tuhan aja belum, tiba-tiba selesai. Itu cuma kayak asap aja, hilang, ditelan angin. Makanya iblis paling takut kalau saudara berdoa sampai api itu nyala. Makanya sebelum api menyala, iblis akan mengganggu saudara. Lewat telepon, lewat nyamuk, tiba-tiba saudara digigitin nyamuk. Itu sebabnya saudara harus tahu bagaimana menjaga diri saudara. Waktu saya dulu remaja, saya meminjam gereja Protestan, karena saya dari gereja Protestan, saya minjam gereja itu untuk berdoa, untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Karena bagi saya itu adalah rumah Tuhan, jadi saya berdoa di rumah Tuhan kan lebih cepat dah, itu menurut saya, itu iman saya. Saya berdoa di situ, saudara, itu saya digigitin nyamuk, itu mau berdoa, ya ampun nyamuknya banyak karena gelap ya kan, saya nggak menyalakan lampu karena masih jam 4 sore, saya juga nggak tahu lampunya ada di mana karena gedungnya besar, digigitin nyamuk kalau gelap kan, tahu ya gereja Protestan itu kan tinggi-tinggi, jadi nyamuknya banyak, saya berdoa itu hilang konsentrasi. Besoknya saya coba lagi, sudahlah biarinlah digigitin nyamuk. Puji Tuhan, saya tidak putus asa. Hari keempat saya kepenuhan Roh Kudus. Saya terus berdoa. Itu saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Karena iblis bisa mengganggu saudara lewat lewat HP, lewat nyamuk yang gigitin saudara, lewat orang-orang yang marah kepada saudara, lewat bayi, lewat keluarga saudara yang tidak suka saudara berdoa. Ya, saudara harus menjadi orang yang lebih cerdik daripada setan. Saudara harus tahu bagaimana mengatasinya, dan saudara harus bisa mengendalikan saudara, sehingga pada waktu ada yang mengganggu, saudara tidak terputus doanya. Di dalam Keluaran 33 ayat 13 berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, yang diminta Musa itu adalah kasih karunia untuk bisa mengenal Tuhan. Yang dia lebih inginkan itu adalah mengenal Tuhan dan mengenal jalan-jalannya. Dikatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Yang paling dicari, yang paling dia butuhkan, dan yang paling dia inginkan dari Tuhan adalah mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya bisa mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen itu nggak pernah dewasa, karena mereka itu selalu carinya hamba Tuhan untuk didoakan. Dan selalu yang mereka inginkan itu jalan keluar. Selalu minta jalan keluar. Musa mau jalan-jalannya. Makanya orang Israel begitu gak ada Musa, stres, depresi, gak tahu jalan. Saudara berdoa itu untuk menemukan jalan. Minta Tuhan tuntun jalan-jalanmu. Bukan cuma diberikan jalan keluar, tetapi jalan. Maksudnya jalan keluar itu saudara itu diberikan hikmat untuk menciptakan jalan keluar. Ayah saya dulu mendidik saya begini, kamu nggak perlu pinter masak, karena saya nggak suka masak. Di rumah yang paling tidak suka masak saya. Ayah saya bilang, kalau kamu nggak suka masak, paling tidak pelajari masakan yang kamu suka. Karena saya dulu saya selalu minta dibuatin pepes ikan. Sementara ibu saya dan keluarga saya kan bosen. Ibu saya membuat makanan A, B, C. Tetapi selalu misalnya harus ada pepesnya. Ya kan capek bikin masakan, harus macam-macam gara-gara saya nggak mau makan kalau nggak ada pepes. Saya dulu susah makan. Ayah saya cuma bilang begini, kamu gak usah pinter masakan, tapi pelajari masakan yang kamu suka, sehingga kalau tidak ada yang mau masakin kamu tahu cara memasak untuk makananmu sendiri. Sekarang kamu sukanya apa? Pepes, pelajari masakan pepes. Kamu sukanya apa? Oseng-oseng ikan tongkol. Ya kamu bikin oseng-oseng ikan tongkol. Pelajari aja itu yang kamu suka. Sudah. Nah itu saudara. Musa berdoa untuk semakin mengenal Tuhan dan diberitahu Tuhan jalan-jalannya. Sekali lagi, intim dengan Tuhan. Latih dirimu untuk tahu cara menang dari setiap gangguan. Mau iblis ganggu, lewat tangisan anak, lewat teriakan orang di luar, lewat orang telepon, lewat nyamuk, semuanya punya sebuah tekad. Tidak ada yang bisa menghentikan aku berdoa. Amin. Jadi, hari ini bergaul karib dengan Tuhan, dimulai dari kehidupan doa yang saudara bangun sampai saudara terlatih tidak bisa didistract oleh apapun, tidak bisa diganggu oleh apapun. Sekalipun ada gangguan datang, gangguan itu tidak bisa memutuskan saudara dari hubungan saudara dengan Tuhan. Amin.
Tulis, iblis memang cerdik karena dia ular, tapi aku lebih cerdik karena aku anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami diajar bagaimana punya persekutuan dan bergaul karib dengan Tuhan melalui doa. Ajar kami Tuhan untuk tidak mudah terputus konsentrasi kami pada waktu berdoa. Karena iblis sering mengganggu supaya doa kami terputus. Karena iblis tahu pada waktu kami terus di dalam penyembahan dan doa, maka kuasa yang ilahi itu turun dalam kehidupan kami dan doa mengubah segala sesuatu. Tolong kami supaya kami cerdik dan bijaksana untuk menangani semua hambatan sehingga kami tetap bisa berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, berkati semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga setiap kami semakin cerdas dan mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal Engkau lebih dalam. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu hari Sabtu jam 7 malam di acara Bible Study. Bible Study hari Sabtu ini membahas tentang kerajaan Allah, supaya kita punya bayangan apa sih kerajaan Allah itu. Dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.